Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ngobrol penuh inspirasi, pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh Ustadz Muhammad Thorik Aziz MPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kita sapa dulu Ustadz Thorik. Assalamualaikum Ustadz Thorik. Selamat. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya bisa bergabung dengan ngobrol penuh inspirasi pada kesempatan kali ini. Di sela-sela kesibukannya ngabuburit, Ustaz. Alhamdulillah ngabuburit di rumah ini. Ya, alhamdulillah tetap ibadah di rumah, bekerja dari rumah, semuanya kita lakukan dari rumah semata-mata berikhtiar semoga corona segera berlalu seperti itu, insya Allah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan masalah atau mungkin topik yang sesuai dengan hangatnya bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema Ramadan bulan Al-Quran atau Ramadan Sahrul Quran seperti itu. Dan hal ini alhamdulillah berkenan Ustadz Muhammad Thorik Aziz bergabung bersama kami. Kami mohon bantuan Ustadz Muhammad Thorik Aziz, Gus Thorik kami menyebutnya begitu, untuk berbagi kepada para audiens terkait tema kita pada kesempatan sore hari ini. Pada Ustadz Thorik, tafadhol, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Nanti di akhir kita akan sambung dengan diskusi terkait pendalaman materi kita. Pada Ustadz Thorik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa marhama ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala fi ayatil ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Shadaqal azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang luar biasa, di bulan Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini saya diberi kesempatan oleh Kak Ari untuk menyampaikan satu materi, yakni tentang Syahrul Ramadan Syahrul Quran, dalam acara ngobrol perkara penuh inspirasi. Di awal saya bacakan satu ayat, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau kita menelisik ketika kita disampaikan bahwasanya Syahrul Ramadan Syahrul Quran, artinya adalah bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kenapa? Kalau kita melihat dari sisi ini, maka kita bisa mengacu pada ayat yang tadi, ayat 185. Di mana pada bulan ini diturunkannya Al-Quran. Didukung dengan 3 ayat yang lain, yakni dalam Quran surah Al-Qadar, ayat yang pertama, dan juga surah At-Dukhan, ayat yang ketiga, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Jadi ada 3 ayat pendukung yang menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hal ini dalam pandangan ulama muncul beberapa mazhab. Di antaranya yang pertama adalah mazhab yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam di bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, dan pada malam yang penuh berkah. Diturunkan ke Baitul Izzah, yakni ke langit dunia, secara sekaligus. Setelah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih 23 tahun. Lalu mazhab yang lain disebutkan bahwasanya Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar
pada malam di bulan Ramadan itu adalah awal pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Lalu dilanjutkan secara pengangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Masih ada mungkin mazhab yang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Akan tapi fokusnya adalah bahwasanya 3 ayat tersebut menunjukkan bahwasanya di mana Al-Quran diturunkan. Dan kenapa Al-Quran diturunkan? Kita kembali pada Al-Baqarah ayat 185, yakni hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa manusia perlu petunjuk? Karena di dalam harian kita, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sehingga Al-Quran inilah petunjuk. Al-Quran adalah guidance books. Jadi kalau manusia membeli, kita lah ya, membeli laptop, ya, kita membeli kendaraan, kita membeli televisi dan lain sebagainya, pasti ada guidance book-nya. Ketika kita membeli kendaraan, kita beli mobil, ada guidance book-nya bagaimana cara menghidupkan, bagaimana cara mematikan, bagaimana menghidupkan lampu sen, bagaimana menghidupkan lampu belakang, bagaimana cara ngerem, semua ada. Dan manusia pun sama. Ketika dia lahir, maka diberi guidance book oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Selain itu, Al-Qur'an juga memiliki fungsi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memiliki fungsi pembeda. Pembeda apa? Ya, pembeda untuk membedakan antara hak dan juga yang batil. Yufariqu bainal haq wal batil. Jadi membedakan antara yang hak dan yang batil. Kenapa perlu? Ya karena manusia itu dalam kehidupan memiliki pilihan, akan memilih yang hak atau memilih yang batil. Dan pada kesempatan bulan Ramadan pada tahun ini, kita wajib bersyukur. Karena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumah. Jadi puasa pada tahun ini kita berada di rumah. Kita bekerja di rumah. Kita belajar di rumah. Dan pada kesempatan sore hari dalam ngopi pun kita sama-sama di rumah. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah di rumah ini harus syukuri dengan kesyukuran yang sangat luar biasa. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak belajar Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak-banyak memahami Al-Quran. Ini adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita hanya libur di awal Ramadan dan juga di akhir Ramadan. Sehingga kesempatan kita untuk memahami Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, mungkin hanya di awal itu ketika libur. Habis itu kita sudah lupa. Jadi kita lupa disibukkan kembali dengan urusan dunia di bulan Ramadan. Tapi pada kesempatan tahun ini, kita diberi kesempatan yang luar biasa. Kita bekerja di rumah, ya setiap hari kita bisa bergelut dengan Al-Quran. Mulai dari bangun pagi, kita sebelum makan sahur, kita bisa baca Al-Quran. Setelah makan sahur, baca Al-Quran. Melaksanakan sholat subuh, setelah sholat subuh baca Al-Quran lagi. Bahkan waktunya pun kita tidak terbatas. Tergantung kita mau kerja jam berapa, karena work from home, ya, kita ya santai. Jadi kita bisa mungkin setelah sholat subuh sampai jam 9 sholat duha kita baca Al-Quran, bisa-bisa saja. Setelah duhur kita bisa baca Al-Quran lagi. Menjelang buka puasa kita bisa baca Al-Quran lagi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Karena pada tahun ini memang Allah memberikan keistimewaan bagi kita. Ketika di bulan Ramadan benar-benar kita berada di rumah. Karena efek dari ya munculnya wabah COVID-19 atau corona. Jadi dengan munculnya wabah itu, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak-banyak berada di rumah. Untuk apa ya tadi? Kita menengok kembali hudan linnas. Petunjuk yang diberikan oleh Allah. Allah sudah memberikan guidance book bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika kita punya masalah, buka Al-Quran. Ketika kita akan mencari jodoh, cari di Al-Quran. Bagaimana cari menjodoh yang baik. Ketika kita sudah berkeluarga, cari di Al-Quran. Bagaimana cara berkeluarga yang baik. Ketika kita sudah punya anak, cari di Al-Quran. Bagaimana mendidik anak yang baik. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Cuman ya tadi, ketika kita disibukkan dengan urusan dunia, kita lupa bahwasanya segala sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, kelupaan inilah diingatkan oleh Allah dengan kesempatan Ramadan pada tahun ini. Silakan kembali kepada Al-Quran. Anda mau cari apa dalam Al-Quran? Semuanya ada. Cuman bagaimana perspektif kita untuk memahami Al-Quran itulah yang lebih penting.
Ketika Allah sudah sangat jelas hudan linnas wal furqan, ya, jadi di sana sudah sangat jelas sekali. Ya, ketika itu menjadi satu petunjuk, maka kita benar-benar memahami petunjuk itu. Jangan asal-asalan. Dan jangan sampai kita melupakan Al-Quran. Kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di rumah. Jangan sampai tahun ini sama dengan tahun kemarin. Ramadan tahun ini jangan sampai kita, bahkan mungkin lebih jelek daripada Ramadan tahun kemarin. Harus lebih bagus lagi. Harus meningkatkan kembali. Ketika kita berada di dalam rumah pada tahun ini, kita harus lebih maksimal dalam memahami Al-Quran. Karena kehidupan semakin kesini, ya menjadi kehidupan itu bukan semakin mudah, semakin berat. Banyak manusia yang ketika dia lalai, ketika dia lupa dengan Al-Quran, maka dia terjerumus. Tidak ke jalan yang benar, bukan ke ihdinas syiratal mustaqim, ya, tapi ke syiratal syaitan, ke jalan-jalan syaitan. Ini sangat bahaya. Lagi pergaulan saat ini, wah anak-anak muda, wah, coba kita bayangkan, mungkin tahun yang lalu anak-anak muda pada sore hari kayak gini ngabuburit. Paling enak itu ngabuburit, menunggu maghrib sambil ngopi, nah itu enak. Ya, tapi batal puasanya jadinya. Ya. Tapi kalau pada kesempatan tahun ini kita ngabuburit, ya kita maksimalkan dengan ngaji, kita maksimalkan dengan membaca tafsir Quran, ya, kita memaksimalkan dengan mungkin kita belajar membaca Al-Quran bisa lewat YouTube, ya, atau bisa juga lewat ustadz-ustadz online yang lain, begitu. Kita bisa maksimalkan pada tahun ini. Daripada kita ngabuburitnya nggak jelas, ngabuburit sama siapa, gitu. Ya, apalagi masih jomblo, kasihan sekali yang ngabuburit yang jomblo kan, nggak punya, ya udah jomblo, ngabuburit sendirian, nggak ada manfaat lagi kan. Yang penting seperti saat ini kita ngabuburit di sore hari, ya kita dengarkan ya ngopi di sini. Ngobrol penuh inspirasi dengan Kak Ari. Ini luar biasa. Ya. Penuh inspirasi daripada ngabuburit nggak jelas ya. Dan untung pada tahun ini ngabuburit dihilangkan. Kenapa? Kan yang efek tadi. Ya, kita harus social distancing dan juga physical distancing. Ya, jadi kita saat ini, tahun ini kita tidak bisa untuk ngabuburit bersama. Ya. Bahkan jangankan ngabuburit begitu yang tidak ada manfaatnya. Yang nggak ada manfaatnya. Ya. Sholat tarawih saja kita dibatasi. Ya, dianjurkan pada kesempatan tahun ini kita sholat tarawih ya, berada di rumah masing-masing. Ya, itu. Sehingga ya ada suatu kejadian yang unik ya. Ketika jadi seorang suami, jadi seorang ayah yang biasanya tidak pernah menjadi imam, yang biasanya mungkin tidak membaca Al-Quran, ya pada tahun ini mau tidak mau harus jadi imam di rumah. Mau tidak mau harus mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Mengajak semua keluarga membaca Al-Quran. Nah ini tantangan tersendiri. Ya. Ada satu meme yang luar biasa. Jadi ketika ada seorang ayah yang pertama kali jadi imam, ya di belakangnya ada istri, ada anak-anaknya, ya dia bingung. Wah ini bacanya apa ini? Saya nggak pernah jadi imam. Kan? Subhanallah. Ya ini adalah ya di sisi lain ujian. Ya ini adalah ujian. Ya tapi ujian yang bagus. Jadi untuk memperdalam Al-Quran, ujian yang bagus untuk memperbanyak hafalan Al-Quran. Ya minimal untuk sholat raweh lah ya, 11 surat lah minimal. Kalau diukur dari kulhu ya naik sampai mungkin al-asr atau al-qari'ah ad-duha lah ya. Itu walaupun nanti yang diloncati ada al-bayyinah diloncati karena cukup panjang gitu. Jadi tidak apa-apa. Ya ini kesempatan. Ya. Jangan sampai ketika Ramadan ini kita karena mungkin di tahun-tahun kemarin kita selalu jadi makmum, hafalnya cuma trikul ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya qul huwallahu ahad ya. Kesempatan pada tahun ini ya diusahakan kita meningkatlah hafalannya. Ya, karena benar-benar kita berada di dalam rumah. Nah, itulah ya, ketika kita melihat ya Al-Quran dia seperti itu. Ya. Kalau anak-anak muda ya sekarang ya daripada menunggu chatting dari sang kekasih ya, yang disayang-sayang nggak di chatting-chatting, ya mending kita membaca surat cinta dari Allah. Surat cintanya apa? Al-Quran. Ya. Jadi dalam Al-Quran diajarkan kecintaan yang luar biasa. Kecintaan sesama manusia, kecintaan terhadap alam, itu diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau cuma menunggu chatting dari sang kekasih, ya nggak pernah ketemu, ya sudah isinya cuma maksiat, ya rugi kan. Gitu. Ya, lebih baik kan ya membaca surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membaca, pahalanya lipat ganda.
Ketika kita membaca alif lam mim, bukan alif lam mim itu satu pahala, tapi dihitung alif satu pahala, lam satu pahala, dan mim juga satu pahala. Nah, ini luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, ketika pahala dilipat gandakan, ya kita mampu baca, mungkin bisa hatam 1 kali, bisa hatam 2 kali, subhanallah. Sehingga muncul tips-tips ya, bagaimana supaya kita hatam. Ada yang mungkin tipsnya adalah setiap selesai sholat ya, 1 juz, luar biasa. Berarti kalau sehari 5 juz. Jadi dalam waktu 6 hari bisa hatam. Dalam sebulan berarti bisa hatam 5 kali. 5 kali gitu. Ya. Atau ada juga tips ketika dalam 1 hari ya 2 juz lah. Jadi selama Ramadan ya kalau sehari 2 juz, berarti selama Ramadan kita bisa 2 kali hatam. Ada yang 3 kali, 3 juz, ya, sehari 3 juz. Berarti setiap 10 hari kita hatam sekali. Nah ini kita manfaatkan waktu-waktu seperti ini ketika kita benar-benar berada dalam rumah, benar-benar kita bisa mengkaji Al-Quran, benar-benar kita bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, meningkatkan hafalan Al-Quran yang kita miliki, dan kalau yang sudah hafal berarti kesempatan murojaah. Kesempatan murojaah yang sangat luar biasa. Kita perbanyak murojaah, kita ulang lagi yang sudah kita hafal dan mungkin yang sudah dilupa. Ini adalah kesempatan di bulan ini bagaimana kita benar-benar mendekatkan diri pada Allah, kita benar-benar memahami Al-Quran, dan kita benar-benar semoga kita bisa menghafalkan Al-Quran di bulan ini. Bisa kan sekarang banyak trik-trik bagaimana menghafalkan Al-Quran, dan semoga di akhir nanti ketika Ramadan sudah selesai kita benar-benar keluar menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ketakwaan kita berarti akhlak kita menjadi akhlak Quran. Ya. Karena Rasulullah sendiri kan khulquhul Quran. Karena akhlak Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah dengan akhlaknya akhlak Al-Quran? Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, karena Rasulullah itu menjadi uswah bagi kita. Ketika Rasulullah itu berakhlak Al-Quran, maka kita pun berusaha supaya di dalam keseharian kita, di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita, isinya adalah Al-Quran. Mari bersama-sama di bulan Ramadan ini, ya kita memperbanyak untuk mempelajari Al-Quran, memperbanyak mengamalkan Al-Quran. Sehingga ketika kita nanti selesai, benar-benar kita menjadi manusia yang baik. Jadi saat ini kita menjadi ulat dulu. Jadi kita menjadi ulat, makan banyak-banyaknya. Ya, ketika 10 hari terakhir Ramadan, ya kita benar menjadi kepompong yang luar biasa. Kita lahir menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Amin. Itu ngopi pada sore hari ini. Semoga bisa diambil pelajaran yang baik. Semoga juga Allah mengabulkan doa-doa kita, dan semoga kita benar-benar lahir menjadi manusia yang fitrah, dan kita menjadi kupu-kupu yang layak untuk dipandang. Nasrun minal fatun qarib, al-birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Thoriq sudah berbagi inspirasi pada kesempatan ngopi kita kali ini, ngobrol penuh inspirasi. Luar biasa sekali, bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, sehingga akhlak kita benar-benar meneladani Rasulullah. Jadi uswatun hasanah kita adalah Rasulullah, dan kelak kita bisa reuni bersama-sama di surganya Allah, Ustadz. Insyaallah seperti itu. Alhamdulillah. Selamat ngabuburit Ustadz Thoriq. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama Ngopi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk kita sekalian. Banyak orang yang menyaksikan acara kita, dan semakin banyak orang yang terketuk hatinya untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Sekali lagi terima kasih Ustadz Thoriq sudah bergabung bersama Ngopi. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam untuk keluarga. Tetap beribadah di rumah. Insya Allah kita akan menghadapi ini semua dengan terbaik, dan kita akan menyelesaikan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Thoriq. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.